Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Gifara Setia Purnama. Saya berasal dari program studi farmasi kelas B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan abstrak. Jadi, pertama-tama, abstrak ini merupakan sebuah ringkasan atau inti dari sebuah karya tulis ilmiah. Nah, abstrak ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu dalam bahasa ibu dan bahasa Inggris. Bahasa ibu di sini dimaksud di mana penelitian ini dilakukan. Misal, saya berasal dari Indonesia, maka dari itu saya harus menuliskan abstrak dengan bahasa Indonesia. Dan untuk bahasa Inggris ini dimaksudkan sebagai sebuah bahasa internasional. Jadi, jika ada orang dari luar negeri yang ingin membaca sebuah karya tulis ilmiah kita, maka dia dapat mengerti maksud dari karya tulis ilmiah tersebut. Nah, abstrak ini berisi pernyataan yang ringkas, padat, dan jelas. Maka panjangnya abstrak ini secara umum adalah hanya terdiri dari 250 kata. Abstrak ini memuat masalah dan tujuan penelitian, prosedur penelitian, dan ringkasan hasil penelitian. Nah, di sini ada bagian-bagian abstrak. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini merupakan sebuah pokok permasalahan di awal secara umum. Terus yang kedua ada metode penelitian. Peneliti ini bisa menjelaskan metode dari penelitian yang digunakan, misal dalam pengumpulan data, pemilihan sampel, dan hal lainnya yang masuk dalam hal penelitian ini. Jadi pembaca bisa mengetahui cara dan langkah yang sesuai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam sebuah penelitian ilmiah. Lalu yang ketiga ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini harus dijelaskan secara umum. Dan data dari hasil penelitian ini dapat berupa data kualitatif atau data kuantitatif. Data kualitatif di sini yang dimaksud adalah data yang bukan angka. Jadi misalkan saya meneliti sebuah kandungan sebuah senyawa dari suatu zat. Nah, jadi yang dimasukkan data kualitatif ini, saya harus mengetahui bahwa dalam sebuah senyawa ini ada unsur A, unsur B, unsur C, dan unsur lain-lain. Nah, kalau buat data kuantitatif ini harus berdasarkan angka. Jadi misalkan saya melakukan percobaan yang sama seperti tadi. Jadi saya harus mengetahui jumlah unsur, jumlah persen massa, atau jumlah massa yang terkandung dalam sebuah unsur dalam bentuk angka. Dan yang terakhir harus memuat kesimpulan. Jadi kesimpulan ini berisi solusi serta saran atau berisi pernyataan peneliti bahwa penelitian yang dilakukannya dapat menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga, cara menyusun abstrak. Jadi cara menyusun abstrak ini, abstrak harus terdiri dari empat kategori ini. Yang satu, judul karya tulis. Yang kedua, nama peneliti. Yang ketiga, isi abstrak. Dan kata kunci. Di sini saya mengambil sebuah contoh dari sebuah karya tulis. Nah, di sini di bagian sini ada bagian judulnya. Nah, di sini ada bagian nama atau identitas dari peneliti, dan di sini ada isi abstraknya. Dan nah, ini isi abstrak yang ini harus mengandung dari tadi di bagian-bagian abstrak seperti latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian maupun kesimpulan. Dan yang terakhir harus ada kata kunci dari abstrak ini. Nah, abstrak ini memiliki manfaat, yaitu satu, untuk dapat menghemat waktu dalam pembacaan dokumen aslinya. Yang dimaksud dari poin nomor 1 ini, jadi si pembaca sebelum membaca semua karya tulis itu, si pembaca ini sudah tahu bahwa si karya tulis ini itu membahas apa gitu. Terus yang kedua, untuk dapat memperbanyak jumlah bacaan yang dapat dibaca dalam jangka waktu yang bersamaan. Yang ketiga, untuk dapat mempermudah dalam seleksi bacaan sebab dengan membaca judul-judul saja pembaca belum diketahui jelas seluruh isi dalam karangan. Jadi abstrak ini tujuannya memberi informasi tambahan kepada pembaca sebelum membaca karya tulis secara utuh. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya saya akan bahas mengenai artikel ilmiah. Apa sih artikel ilmiah itu? Artikel ilmiah adalah tulisan yang berisi kumpulan, gagasan, ide, dan hasil pemikiran berdasarkan hasil penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi yang disajikan secara terstruktur sesuai metode ilmiah. Nah, ciri-ciri dari artikel ilmiah itu menyajikan informasi, ide, atau pendapat untuk pemecahan suatu masalah dan didasarkan atas fakta, data yang valid dan dapat ditelusuri, bersifat objektif dan tidak memihak, serta logis dan empiris, menggunakan bahasa yang baku dan sistematis. Selanjutnya ada sistematika artikel ilmiah. Yang pertama ada judul, kemudian abstrak atau ringkasan, pendahuluan, metode, hasil penelitian, diskusi, kesimpulan dan saran, ucapan terima kasih jika ada, dan daftar pustaka. Nah, selanjutnya artikel ilmiah ini ada beberapa jenis. Yang pertama, artikel penelitian atau research articles. Artikel ini memuat informasi tentang ilmu pengetahuan baru yang telah dipublikasikan pada jurnal, baik nasional maupun internasional. Juga menjelaskan tentang hasil riset yang bersifat baru dan original, serta menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan. Selanjutnya ada artikel review, berisi rangkuman dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan, disusun secara komprehensif dengan pemahaman yang mendalam terkait bidang ilmu tertentu. Nah, biasanya ini dibatasi awal dan akhir tahun studi literatur yang diterbitkan. Yang ketiga ada artikel berita atau news article, memuat penjelasan dan analisa tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Tujuannya untuk memberikan informasi atau wawasan yang akurat kepada masyarakat yang berdasar atas observasi, eksperimen, atau survei yang telah dilakukan. Nah, yang terakhir ada artikel abstrak dan proceeding, berisi penjelasan hasil penelitian yang dipresentasikan pada kegiatan konferensi ilmiah yang ditujukan untuk para ilmuwan atau peneliti untuk berdiskusi dan mempresentasikan hasil penelitian yang sudah mereka kerjakan. Baik, poin selanjutnya saya akan menjelaskan penulisan artikel ilmiah. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Gifrani, bagian-bagian artikel ilmiah itu terdiri atas judul, abstrak, pendahuluan, kajian teori, metode, pembahasan, penutup, serta daftar pustaka. Dalam sebuah artikel ilmiah, di dalamnya perlu bersifat singkat, padat, dan jelas, serta banyak informasi di dalamnya. Dan yang ke-1, saya akan membahas mengenai judul. Judul di sini selalu diiringi dengan identitas penulis. Judul yang baik ditulis dengan sedikit kata-kata, tapi menjelaskan isi dari artikel tersebut. Jumlah kata biasanya terdiri dari 5-14 kata. Judul artikel ilmiah hendaknya menghindari kata-kata yang bersifat klise. Di bawah judul selalu ada identitas penulis, yakni nama penulis dan korespondensi. Penulis artikel ilmiah bertanggung jawab atas isi artikel yang dia tulis. Nama penulis bisa 1, 2, ataupun lebih dari 1. Nama penulis ditulis tanpa gelar, dan korespondensi itu terdiri dari instansi dan alamat email penulis. Nah, yang kedua ini tentang abstrak. Nah, sebelumnya juga sudah dijelaskan penjelasan mengenai abstrak ini oleh Gifara di pertama. Saya akan menjelaskan sedikit tentang abstrak ini. Mungkin saya mengenai tentang tujuannya. Tujuan abstrak ini yaitu menyediakan informasi
pada pembaca untuk mengambil keputusan apakah dia perlu membaca ataupun tidak keseluruhan isi dari artikel ilmiah tersebut. Untuk itu, suatu abstrak biasanya berisi paparan singkat tentang tujuan, kemudian tentang metode, kemudian ringkasan hasil penelitiannya, dan juga simpulan pentingnya. Dan abstrak selalu diiringi dengan kata kunci. Kata kunci berisi konsep penting yang dibahas di dalam artikel ilmiah tersebut. Nah, biasanya kata kuncinya itu muncul 3 bahkan sampai 5 kata. Nah, adalah pendahuluan. Pendahuluan di sini secara sederhana adalah memuat tentang apa yang akan Anda tulis, mengapa Anda menulis persoalan itu, bagaimana solusinya, dan bagaimana hasil kajiannya. Bagian pendahuluan berisi paparan ataupun ruang lingkupnya. Apakah bagian pendahuluan telah berisi paparan hasil kajian pustaka tentang perkembangan keilmuan terkait dengan bidang yang diteliti. Bagian pendahuluan juga memuat argumentasi. Mengapa penelitian atau tulisan perlu ditulis? Mengapa penelitian perlu dilakukan? Dengan kata lain, kiat-kiat dari pendahuluan itu berisi tentang penjelasan dan argumentasi. Dalam pendahuluan juga perlu diuraikan bagaimana sih solusi untuk memecahkan masalah yang diangkat dalam tulisan tersebut. Masalah-masalah tersebut tentu harus yang penting, dan bagian pendahuluan juga perlu dilengkapi dengan tujuannya. Selanjutnya adalah kajian teori. Kajian teori ini memuat teori yang menjadi dasar dalam sebuah tulisan. Di dalamnya memuat minimal 3 gagasan pakar yang diambil dari buku ataupun artikel ilmiah yang lain. Selanjutnya diakhiri dengan sintesis penulis. Dalam menyusun kajian teori harus disusun dengan jelas dan dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Teori yang diambil harus sesuai dengan permasalahan yang diangkat, dan posisi teori dimanfaatkan untuk membantu atau menafsirkan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Yang selanjutnya lagi ada metode. Metode ini adalah teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Biasanya dalam metode diuraikan tentang apa jenis penelitiannya, apa sumber datanya, bagaimana teknik pengumpulan datanya, ataupun bagaimana analisis datanya, sampai dengan bagaimana data dalam kajian itu divalidasi. Yang selanjutnya adalah mengenai pembahasan. Nah, pembahasan di sini yaitu memuat hasil. Namun sebelum ke pembahasan, boleh dimunculkan terlebih dahulu hasil kajiannya. Hasil kajian perlu disusun secara ringkas. Boleh juga dituangkan dalam bentuk tabel, gambar, grafik, ataupun yang lainnya, dengan disertai penjelasan dalam bentuk teks. Hasil kajian biasanya dipaparkan dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti menggunakan tabel ataupun bagan. Sedangkan bagian pembahasan tidak hanya berupa pernyataan-pernyataan ulang yang sudah diungkap mengenai deskripsi hasil.
Namun, di dalam pembahasan perlu ada interpretasi data, menghubungkan antara teori dengan hasil penelitian, menghubungkan antara hasil penelitian yang sudah ada dengan hasil penelitian yang Anda tulis, ataupun dengan kata lain, dalam bagian pembahasan memuat arti dari hasil yang diperoleh dan mengapa itu berbeda ataupun mendukung gagasan penelitian yang sudah ada. Dengan kata lain, dalam bagian pembahasan itu memuat arti dari hasil yang diperoleh dan mengapa sih itu tuh berbeda ataupun mendukung gagasan penelitian yang sudah ada. Nah, sebelum ke bagian terakhir, di sini ada bagian penutup. Bagian penutup di sini terdiri dari 2 bagian, yaitu simpulan dan ucapan terima kasih. Simpulan di sini ditulis secara ringkas dan memuat informasi yang cukup sehingga pembaca mengetahui bahwa Anda telah membuktikan hipotesis Anda dan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari metode yang Anda tulis. Kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam kajian dapat menjadi peluang bagi peneliti untuk menyusun penelitian selanjutnya. Sebuah simpulan hendaknya menyajikan sesuatu yang baru, sesuatu yang penting dari tulisan yang dibuat ini. Sementara itu, untuk ucapan terima kasih ditujukan kepada pihak-pihak yang sudah berkontribusi pada penelitian ataupun kajian yang dilakukan oleh penulis. Dan yang terakhir di sini ada bagian daftar pustaka. Daftar pustaka ini yaitu suatu referensi-referensi ya. Dan penulis harus memuat semua referensinya yang telah digunakan secara langsung di dalam artikel ilmiahnya. Nah, biasanya dalam satu artikel ilmiah itu ditulis dengan kurang lebih 20 referensi. Referensi-referensi yang digunakan itu kurang lebih kurun waktunya 5 tahun terakhir, dan itu lebih dianjurkan karena mungkin takutnya yang referensi yang kalian ambil tahun dulu banget itu ternyata udah diperbarui, dan kita tuh harus selalu update dalam membuat artikel ilmiah untuk mencari referensinya seperti itu. Ini yang pertama ini adalah bagian judul. Judul di sini yaitu analisis kesulitan belajar siswa kelas 3 SDN 171 _1 Bajubang Laut. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa judul ini selalu diiringi dengan identitas penulis. Nah, di sini identitas penulisnya itu oleh Siti Nursiah. Dan juga ada korespondensinya. Korespondensi ini yaitu tentang instansi atau alamat email seorang penulisnya. Nah, di sini korespondensinya itu adalah Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, abstrak di sini itu yang sudah saya tadi jelaskan berupa ringkasan singkat dari seluruh isi tulisan
baik itu latar belakang, metode, hasil, dan simpulan. Serta abstrak ini juga memiliki tujuan juga dan metodenya seperti apa, hasil ringkasan penelitiannya, serta simpulan pentingnya. Bisa kita lihat di sini dari poin-poin yang tadi saya sampaikan. Di sini ada ringkasannya, yaitu tentang kesulitan belajar di sekolah dasar negeri 171 Bajubang Laut. Nah, itu adalah ringkasan singkatnya. Terus tujuannya di sini ada di paragraf 2, yaitu untuk mengetahui jenis kesulitan membaca serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa kelas 3 sekolah dasar negeri 171 Bajubang Laut, serta tentang ringkasan hasil penelitiannya di paragraf 4, yaitu menunjukkan bahwa ada beberapa orang anak yang masih mengalami kesulitan belajar membaca dan seterusnya. Serta di sini adalah simpulannya. Simpulannya itu ada di paragraf terakhir, yaitu paragraf 5. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar dan yang banyak dialami oleh siswa kelas 3 sekolah dasar negeri 171 Bajubang Laut dan seterusnya itu adalah simpulan pentingnya. Dan yang satu lagi terlewatkan ya, mohon maaf, yaitu tentang metodenya. Metodenya ini ada di paragraf 3. Nah, yang ini. Jadi ini udah tersampaikan semua mengenai poin-poin yang ada di abstrak, yaitu adanya ringkasan singkatnya, ada tujuannya, ada metodenya, terus ringkasan hasil penelitiannya, serta simpulan pentingnya. Dan juga tidak lupa yang tadi saya sampaikan bahwa di abstrak itu ada kata kunci. Dan di sini juga kata kuncinya mengenai analisis kesulitan belajar siswa dan sekolah dasar negeri 171 Bajubang Laut. Selanjutnya ini adalah pendahuluan. Pendahuluan ini sama dengan artinya landasan apa saja yang kalian ketahui mengenai topik yang akan kalian bawakan. Terus landasan ini juga atau pendahuluan ini juga mengenai tentang argumentasi dari seorang penulis artikel ilmiah tersebut. Nah, argumentasinya ini terdapat di paragraf 2, 3, 4, dan 5. Serta paragraf 1-nya itu adalah landasan dia mengapa mengambil topik tersebut. Dan di situ ada landasannya, yaitu di Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang di paragraf 6-nya itu tuh tentang teknik metodenya. Penulis tersebut menggunakan metode observasi. Nah, didapatkanlah observasi mengenai anak tersebut, yaitu terdiri dari 5 siswa yang kesulitan dalam melakukan pembelajaran, yang membuat penulis berkeinginan untuk mengambil judul tersebut. Dan yang ketiga ini adalah tinjauan pustaka. Kalau bisa kita lihat di sistematika,
Tinjauan pustaka ini yaitu tentang kajian teori. Jadi yang memuat teori menjadi dasar dalam sebuah tulisan ini termasuk di tinjauan pustaka. Bisa kita lihat di sini penulis mengambil banyak referensi dari berbagai tokoh, dan tinjauan pustaka ini meliputi tentang definisi-definisi dari topik yang dibawakan oleh penulis. Nah, yang selanjutnya ini adalah metodologi penelitian. Kalau dikaitkan dengan sistematika yang tadi, ini tuh sama dengan kayak metode, dan di penjelasan metode tadi menjelaskan tentang jenis penelitiannya, bagaimana teknik pengumpulan datanya, dan analisis datanya. Di sini tuh jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif, dan bagaimana teknik pengumpulan datanya, penulis melakukannya dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Terus analisis datanya bagaimana? Penulis melakukan analisisnya dengan cara menguji keabsahan datanya yang telah didapat peneliti menggunakan dua teknik, yaitu dengan uji kredibilitas data dan uji confirmability. Nah, yang selanjutnya ini adalah pembahasan. Pembahasan di sini adalah hasil penelitian yang sudah ada dengan hasil penelitian yang penulis tulis di dalam artikel ilmiah tersebut. Nah, jadi di pembahasan ini itu kita di akhirnya itu dapat menyimpulkan penelitian yang sudah ada dengan penelitian kita itu disimpulkan kembali apakah itu berbeda ataupun mendukung di setiap gagasan-gagasan penelitian. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam pembahasan itu bisa menggunakan tabel, gambar, grafik, ataupun yang lainnya, bisa berupa bagan, dan macam-macam. Nah, di contoh yang ini itu, pembahasannya hanya menggunakan bentuk teks. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini adalah bagian penutup. Seperti yang tadi saya sampaikan, bagian penutup ini terdiri dari simpulan, ucapan terima kasih, ataupun saran. Jadi, untuk simpulannya di sini tuh untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari metode yang telah penulis sampaikan. Nah, bisa dilihat dari sini, kelebihan dan kekurangannya itu ada di faktor internal dan faktor eksternalnya. Bisa dibaca ya, teman-teman sekalian. Dan di sini tuh ada saran. Sarannya tuh adalah amanah yang diberikan oleh penulis. Dan yang terakhir ini adalah daftar pustaka. Seperti yang tadi saya sampaikan, daftar pustaka ini harus referensinya itu yang baru. Yang baru itu kurang lebih 5 tahun terakhir. Misalkan sekarang 2020. Nah, ambil yang mungkin 2015 gitu.
Yang intinya referensi kalian tuh yang ter-up to date gitu. Jadi jangan ngambil yang dulu banget gitu. Kalau misalkan ada yang terbaru ya ambilnya yang terbaru gitu. Jangan ambil yang belum diperbarui lah gitu. Karena referensi yang ter-up to date itu lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Davaria. Untuk sekarang saya akan membahas tentang jurnal. Yang pertama adalah pengertian jurnal. Jurnal merupakan suatu formulir yang mencatat suatu kegiatan. Di sini adalah jurnal untuk menulis suatu kegiatan adalah kita misalkan adalah jurnal kegiatan atau jurnal penelitian. Dan juga jurnal bisa dikaitkan dengan perakuntasian. Di sini ada jenis-jenis jurnal juga. Jurnal dibagi dua kelompok, yaitu melibatkan penerimaan pengeluaran di awal dan juga penerimaan dan atau pengeluaran di akhir, misalkan di belakang. Dan ini mungkin saya menjelaskannya dalam bidang perakutansian. Oke, yang ketiga ada syarat-syarat jurnal. Syarat-syarat jurnal harus mempunyai struktur yang benar dalam jurnal, seperti meliputi judul, abstrak, pendahuluan, atau daftar pustaka, atau merupakan kesimpulan juga. Yang keempat ada karakteristik jurnal. Yang pertama ada regular, misalnya bulanan atau virtualan. Yang kedua ada membahas ruang lingkup tertentu. Yang ketiga ada terdapat kebijakan publikasi dan panduan penulis. Melakukan penelusuran artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal. Ada beberapa cara untuk melakukan penelusuran, bisa menggunakan website Google, Academic Search, Sinta, Garuda. Untuk mengecek artikel ilmiah yang sudah dipublis dalam jurnal, bisa menggunakan website tersebut. Website di atas itu untuk melakukan penelusuran jurnal yang ber-ISSN dan ISSN. Dan sekarang saya akan membahas tentang 6 cara menyusuri jurnal ber-ISSN. Yang pertama, perpustakaan, cara mencari jurnal yang ber-ISSN. Yang terbaik adalah pergi ke perpustakaan. Di perpustakaan umumnya memiliki koleksi lengkap, jadi perpustakaan tidak hanya menyediakan buku saja, tetapi juga menyediakan proceeding dan jurnal yang sudah memiliki ISSN. IP, pernahkah kalian mendengar apa itu IP? IP ialah portal Garuda Publikasi Indonesia Index. Bentuknya adalah website yang menyediakan jurnal ilmiah secara gratis. Jadi ketika Anda mencari di perpustakaan tidak ada, Anda bisa mencari jurnal di IP. LIPI, jika di poin kedua tadi kan IP dan di poin ketiga ini LIPI. Istilah LIPI ialah bagi dosen dan penelitian tentunya sudah familiar dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Namun bagi mahasiswa atau masyarakat yang sangat umum di luar sana, tidak banyak yang tahu tentang peranan dari LIPI karena memang sedikit masyarakat umum yang menggunakan layanan ini. DOAJ. Yang keempat ialah DOAJ. Cara mencari jurnal ber-ISSN yang bisa Anda coba adalah menggunakan DOAJ. DOAJ kepanjangan dari Directory of Open Access Journals. Jumlah jurnal di portal ini lebih kurang 20.000 jurnal yang Anda dapat akses. Menariknya di sini Anda juga tidak hanya mengakses jurnal, tetapi juga dapat mengakses artikel-artikel ilmiah yang ada kaitannya dengan karya ilmiah. Yang kelima, Biomed Central. Selain PubMed Central, ada juga Biomed Central. Khusus Biomed Central menyediakan jurnal yang dikhususkan untuk jurnal-jurnal di bidang biologi dan perobatan. Jika Anda sedang melakukan riset dan membutuhkan data referensi tentang tema ini, Anda pun dapat mengakses di http://biomedcentral.com. Yang keenam ialah IOHR. Cara mencari jurnal ber-ISSN. Khusus dunia pendidikan, Anda bisa memperoleh jurnal tersebut di Organizer of Scientific Research atau yang disebut dengan IOHR. Anda dapat menemukan jurnal-jurnal berpendidikan di https://iosjournals.org secara gratis.
IOSR sebenarnya dikelola oleh organisasi swasta secara independen. Meskipun demikian, setiap jurnal yang ada di dalam sini dapat Anda download secara gratis. Sekian untuk pengenalan kita mengenai penelusuran jurnal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya Gisni Fitriani akan membahas tentang bagaimana cara mempublish artikel ilmiah atau submit ke jurnal. Nah, sebelum ke caranya bagaimana, saya akan menjelaskan dulu bahwa jurnal itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu jurnal nasional dan jurnal internasional. Nah, jurnal nasional itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu jurnal yang ber-ISSN atau EISSN dan yang terakreditasi SINTA. Kalau jurnal yang ISSN itu jurnal yang dicetak atau dibukukan. Nah, kalau yang EISSN itu yang berbentuk elektroniknya. Nah, jurnal internasional pun ada yang bersifat bereputasi dan tidak bereputasi. Nah, kalau yang bereputasi itu yang terindeks oleh Scopus dan WOS atau Web of Science. Menurut sumber yang saya baca, dalam mempublikasikan artikel disubmit ke jurnal itu, kalian bisa masuk ke website yang namanya garuda.restikbrin.go.id. Nah, ada di sini website-nya, bisa dilihat. Nah, caranya itu kalian tinggal masuk ke Google seperti biasa, terus kalian ketik garuda.ristekblin.go.id. Nah, kalian cari dan itu sudah tampilannya seperti ini. Nah, di situ kalian bisa lihat ada artikel, publisher, jurnal, conference, dan subjek. Nah, jika kalian sudah melihat itu semua, kalian scroll lagi ke atas dan kalian pilih subjek. Nah, setelah pilih subjek, di situ ada banyak sekali genre jurnal yang akan kalian pilih. Nah, misalkan kalian ingin memilih tentang bertemakan pendidikan, kalian bisa pilih education tuh. Nah, kalau kalian udah mengklik education ataupun mengklik yang sesuai genre yang kalian mau, itu jurnalnya tuh akan muncul di bawah subjeknya. Kalian bisa scroll ke bawah. Terus, nah seperti ini. Dan kalau misalkan kalian ingin lebih spesifiknya, misalkan kalian adalah guru matematika, nah kalian bisa pilih subjeknya tuh matematiknya. Nah, kalian klik aja dan kalian scroll ke bawah, maka di situ akan ada jurnal khusus matematikanya. Nah, teman-teman, di sini aku memilih contoh yaitu jurnal yang bergenrekan education. Nah, publishnya tuh by STKIP PGRI Sidoarjo. Terus ada ISSN-nya juga dan EISSN-nya juga. Ada yang dicetaknya, ada yang elektroniknya. Terus di situ juga ada korek subjeknya, yaitu sudah dibahas tadi, yaitu education ya, korek subjeknya. Nah, jika udah ada semuanya, udah lengkap, kalian langsung klik website yang ada di atas publish by itu, kalian tinggal klik. Nah, jika kalian sudah klik websitenya, itu akan muncul tampilannya seperti ini. Terus kalian itu harus baca dulu IMN Scoop. Nah, di IMN Scoop ini kalian cek dulu apakah jurnal kalian yang kalian pilih itu sudah sesuai dengan yang
kalian inginkan atau tidak. Karena jika itu salah, kalian kan bisa kembali dulu tuh sebelum kalian submit. Kalau misalkan kalian tidak mengecek ini, itu akan menghabiskan waktu banget untuk proses selanjutnya. Dan jika sudah kalian baca semua secara teliti dan seksama, kalian bisa ke outdoor guideline. Nah, di outdoor guideline ini adalah format penulisan yang harus kalian patuhi gitu. Jadi format penulisannya juga itu harus memenuhi sesuai yang editor berikan, dan di situ juga tersedia template-nya. Nah, template-nya itu kalian tinggal download aja di bawah ini, dan kalian tinggal klik, dan itu sudah otomatis akan terdownload. Nah, jika kalian sudah mendownload template-nya, otomatis tampilannya itu akan seperti ini. Dan ini tandanya jurnal yang kalian ingin submit itu akan terdownload. Nah, jika sudah terdownload kayak gini, kalian tinggal copy paste aja seperti biasanya. Ini juga untuk mempublish artikel submit ke jurnal itu ada biayanya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ingin submitnya tuh cepet nih, hari ini juga misalkan, nah itu tuh kalian harus melakukan pembayarannya itu dari 150.000 sampai seterusnya, tergantung keperluan kalian seperti apa. Nah, yang kedua, misalkan kalian ingin secara gratis, nah itu juga bisa kan, tapi kalian harus menunggu cukup lama sih kalau untuk yang gratis. Nah, username dan passwordnya kalian bisa register dulu, itu ada di atas. Kalian klik register dan isi formatnya sesuai yang diperintahkan. Terus jika sudah mempunyai username, kalian tinggal login aja ke pinggir register itu. Kalian login, dan tampilan sesudah kalian login itu akan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal klik new submission. Nah, di new submission itu kalian tinggal scroll ke bawah, dan di situ ada perintah untuk mencentang. Centang aja semuanya bagian itunya, dan scroll ke bawah. Kalian juga jangan lupa centang, klik yes-nya, jangan lupa ya. Terus sesudah itu semua dicentang, kalian klik save and continue. Step kedua untuk submit-nya itu kalian upload submission file, klik itu, terus kalian pilih artikel teks ya. Di situ kan ada pilihannya tuh 1, 2, 3, 4. Nah, kalian tuh klik yang artikel teksnya. Jika sudah klik artikel teksnya, kalian klik upload file, dan di situ kalian pilih artikel yang tadi kalian download di template-nya. Nah, udah kayak gitu, kalian klik continue terus, dan continue lagi. Terus untuk misalkan ingin menambahkan filenya lagi, kalian bisa klik ini. Tapi kalau tidak, kalian langsung aja klik save and continue-nya. Ketiga adalah metadata terkait penulisan isi. Nah, ini tuh sesuai perintahnya. Yang terpenting di sini tuh adalah list of contributors-nya atau penulisnya. Nah, kalau misalkan penulisnya itu ada 2, kalian tuh bisa menambahkannya di add contributors. Kalian klik aja di situ dan tulis nama penulis keduanya siapa. Jangan sampai nama penulisnya itu kurang ataupun tidak ada. Kalian harus cek dulu. Kalau misalkan ada 2, ya kalian tulis 2 sesuai dengan buku yang tadi di awal. Keempat ada confirmation ataupun konfirmasi. Ini adalah step yang terakhir. Kalian tinggal klik finish submission-nya. Terus kalau kalian udah klik finish submission, berarti semua
stepnya itu sudah selesai, artinya sudah beres. Nah, kalian tinggal lihat di bagian submissionnya, di sana akan muncul apa saja yang udah kita submit dari awal sampai akhir. Nah, udah kayak gitu kan berarti udah beres tuh. Nah, kalian tinggal tunggu aja email dari editornya atau sang penulisnya. Biasanya kita tuh diminta revisi sebagai atau sebagainya sampai tahapan artikel kita dipublik. Jadi sebelum artikel kita dipublik itu nanti kita akan dapat email dari editornya untuk melakukan revisi.